telinga, tangan, kaki, tidak punya uang. Maka datang ke pasar satu hari sudah dapat roti, sudah dapat minyak, Pak. Tidak punya modal, modalnya tenaga. Setelah 1 bulan punya emas, maka emas itu dipakai untuk menikahi gadis Madinah. Emasnya nggak besar, Pak, tapi bisa untuk menikah. Nikahlah dengan emas itu. Terus, Pak, berkembang hartanya. Itu Abdurrahman bin Auf. Ini teh kemandirian, Pak. Mudah-mudahan kita pun begitu. Ini modal besar. Saya dengan Bapak diberi modal, tubuh, mata, penglihatan semuanya. Maka kalau disuruh oleh Allah ke masjid, masa iya tidak dipakai ke masjid? Dolim namanya. Mata dari Allah, telinga dari Allah, kaki dari Allah, kaki dari Allah. Hayya 'alas shalah. Nanti ya Allah. Kenapa pakai nanti? Padahal bekalnya dari Allah gitu, Pak. Maka mudah-mudahan ayat yang akan kita bahas ini adalah cara kita bertaubat kepada Allah atas tidak memakmurkan masjid. Kita simak, Pak, ayatnya. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya tidak ada yang akan memakmurkan masjid, Pak, kecuali hanya orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Berarti orang yang sedang di masjid sekarang adalah orang beriman. Berarti yang tidak ke masjid di rumah. Yang tidak ke masjid di rumah, beriman atau tidak? Beriman. Itu kan suami ibu. Ada yang suaminya nggak hadir kan? Beriman nggak? Iman. Tapi kenapa nggak di masjid? Di rumah. Ini kan ibu-ibu, bapak-bapak juga sama. Tidak semua istrinya ke sini. Saya juga istri tidak ke sini, Pak. Beriman tidak istri kita? Beriman. Tapi tidak di sini. Di mana? Di rumah. Di Aljabar. Betul, Pak. Anu ngahajakeun teh di Banjarsari bade ka mana ibu? Ke Aljabar. Ari adan ibu di mana? Adan mah di Banjarsari. Ari salat di mana? Di Aljabar, jauh-jauh teuing. Adannya di Banjarsari, salatnya di Aljabar. Ternyata ingin selfie. Intinya itu. Padahal kalau makmur, Pak, salatnya makmur banyak, terus kajiannya sudah jalan makmur itu. Jadi memang kita lihat sekarang, Pak, ya'muru, tidak ada yang akan memakmurkan masjid kecuali orang yang beriman. Saya, Bapak Ibu sudah di sini insya Allah beriman kepada Allah. Sampai Nabi mengatakan, Pak, idza ra'aitumur rajul, jika engkau menyaksikan seorang rajul, laki-laki, ya'tadul masjid, melangkahkan kakinya ke masjid, fashhadu lahu bil iman, saksikanlah bahwa dia adalah orang yang beriman. Pak, kalimat orang yang ke masjid dalam hadis kebanyakan menggunakan rojul, Pak, bukan rijal. Kalau rijal mah kan kita tahu, Pak, ya, arijalu. Apa artinya, Bu, arijalu? Laki-laki, ya. Laki-laki yang kalau menikah jadi suami. Jadi imam tidak? Tidak semua jadi imam, Pak. Tapi jadi makmum, harusnya jadi imam kan? Kalau belum jadi imam, sholatnya tidak ke masjid, baru jadi rijal, laki. Tapi kalau sudah ke masjid, Pak, Nabi menyebutnya rojul, laki-laki tulen. Jadi laki-laki tulen itu punten, Bu, bukan perkasa diranjang, tapi yang kuat melangkahkan kakinya ke masjid. Nabi mengatakan, idza ra'aitumur rajul, jika engkau melihat seorang laki-laki tulen, ya'tadul masjid, dikaitkannya ke masjid, melangkahkan kakinya ke masjid, itulah orang beriman. Terus misalnya, Pak, kalimat rajul lain, 7 golongan yang akan dilindungi Allah di saat tidak ada perlindungan kecuali hanya dari Allah. Salah satunya rajulun, rajul, laki-laki tulen. Rajulun qalbuhu mu'alakun fil masajid, laki-laki yang hatinya terpaut ke masjid. Jadi orang yang berkaitan dengan masjid, khusus laki-laki, Pak, rajul disebutnya teh. Rajul itu laki-laki tulen. Nah ini nih, ini teh laki-laki perkasa, laki-laki seutuhnya. Jadi ibu kalau mau mencari calon menantu yang sering, nah ini kameramen belum nikah, belum nggak jadi kan sama yang kemarin-kemarin. Siap ya. Jadi bismillah nih, mudah-mudahan ibu-ibu lihat ini yang punya anak perempuan ini ke masjidnya tidak pernah tertinggal. Sholat tahajudnya kami pantau, baca Qur'annya alhamdulillah.
sudah pernah saya cek. Jadi ibu-ibu kalau lagi cari calon mantu untuk anaknya, ini sholat subuh aja dijaga, apalagi anak ibu gitu ya. Siap Bu? Enggak. Apa ya? Silahkan nanti yang ada kepentingan menghubungi Haji Pauji aja. Masya Allah Pak. Ini Allah sampaikan rajul. Maka kata Nabi, ini yang memakmurkan masjid itu, kata Allah di dalam Al-Quran tadi At-Taubah 18, ya'mur. Ya'muru itu Pak artinya dua. Memakmurkan itu dari kalimat umur. Dan kata Imam Ar-Raghib Al-Asfahani ada dua Pak. Artinya memakmurkan itu satu imarah, dua umroh. Selang ibu. Yang pertama memakmurkan masjid itu ya'muru ya. Yang pertama dari imarah yaitu bangunan. Yang keduanya umroh. Apa artinya umroh Bu? Umroh itu artinya ziarah, berkunjung. Lihat Pak. Jadi orang baru disebut memakmurkan masjid kalau dua. Satu, membangun masjid. Kalau sudah ada bangunannya, merawat bangunannya. Biasanya yang sering merawat bangunan disebutnya apa? Tuhnya. Jadi marbot dikit nama. Misal gini Pak, ibu-ibu ngomong gini, alhamdulillah abdi mah pun anak pada ditikahkeun sarang marbot. Itu bukan kebanggaan loh Pak. Jadi kalau penyebutannya gini, alhamdulillah pun anak mah nikahna sarang marbot, itu pasti nggak bangga. Karena marbot pikiran ibu apa? Tuh, yang suka bersih-bersih masjid kan? Wah, Masya Allah Pak. Di dalam Quran itu penyebutannya takmir masjid Pak. Dan kalau kita mendengar takmir dengan marbot, asal luhur kene takmir daripada marbot Pak. Kalau takmir itu DKM, kalau takmir itu pengurus gitu. Tapi kalau marbot yang bersih-bersih. Padahal Pak, lihatlah dalam hadis Nabi, ada seorang yang meninggal dan dia suka bersih-bersih masjid, meninggal dan Nabi tidak dikasih tahu, maka kata Nabi, dullani ala qabriha, tunjukkan di mana kuburannya. Nabi sholat Bu, padahal sudah dikubur. Kalau tidak penting orang yang membersihkan masjid, Nabi tidak perlu sholat Bu. Artinya Pak, jangan pernah bedakan antara marbot dengan takmir. Takmir pengurus semua, termasuk yang membersihkan masjid. Jadi kita sepakati, nih kalau di masjid ini mau takmir mau marbot, susunan marbot masjid. Kalau mau pakai marbot, kalau tidak mau pakai marbot pakai takmir, hapus susunan takmir masjid gitu. Semuanya takmir, termasuk di bawahnya yang bersih-bersih gitu loh Pak. Ini kita kenapa aja dipisah-pisah kasta asa kerajaan? Oh punten eta mah takmirnya ongkosna sakieu. Oh puntennya ieu mah marbot. Sing ikhlas we marbot mah. Apa jadi gitu Pak kalimatnya? Mohon maaf ya Pak. Jadi siapapun yang terkait dengan masjid, merawat masjid, itulah yang memakmurkan masjid. Kalau kita belum bisa merawat masjid Pak, maka pastikan pernah memberikan uang untuk bangunan masjid. Mati lampu, jangan riweuh sebenarnya yang memakmurkan masjid. Langsung ngasih ke DKM uangnya. Punten Pak, ini berapa ya kira-kira kalau diganti lampu-lampunya? Paling juga 2 juta semuanya. Itu saya kasih 2 juta. Kita paling gini protesnya, urang teh asa sodakoh tiap pengajian. Tapi ini lampu cenah mati tidak diganti-ganti. Padahal nggak usah begitu Pak. Siapapun yang memakmurkan masjid, lihat masjid mati lampunya, kasih sudah. Karopak Kamal sudah lewat belum? Karopak terus ngalangkung terus ngarah ngepas ngalangkung kudu aduh hilap. Ibu punten, ibu ini acukna ada nu ditambal teh, ada yang ditambal bajunya bolong ditambal gitu, berarti bagus semuanya bagus. Ibu pernah dengar Siti Aisyah tambalan bajunya? Ibu pernah dengar Siti Fatimah tambalannya sampai 10? Bu, pada hari Senin Siti Aisyah punya uang 118.000 dirham. Pak Haji dirham ayeuna sabaraha? Upami telepat 4.100. Jadi kalau 118.000 kali 4.100 Pak, itu sekitar 483 juta. Hari Senin waktu itu Siti Aisyah punya uang segitu, bajunya bolong ditambal. Kalau ibu punya uang segitu, baju bolong mending ditambal mending beli. Oke, kira-kira yang cerdas ibu yang beli atau Siti Aisyah?
Aisyah bu ya, Aisyah itu cerdas. Semua wanita tahu, bapak juga tahu Aisyah itu cerdas. Maka cerdasnya Aisyah, ini baju nggak dibawa mati, nggak usah beli. Kalau masih bisa ditambal-tambal. Tapi lihat pak, uangnya yang 483 juta habis sehari. Disodakohkan dari pagi sampai petang habis. Pas mau buka, Siti Aisyah meminta kepada Bariroh pembantunya, wahai Bariroh, bawakan untuk saya buka. Hanya dibawakan roti dan minyak. Kemudian Bariroh ngobrol, teteh kenapa tadi nggak beli daging, kurma atau yang lain, kan teteh punya uang. Apa jawaban Aisyah bu? Kenapa nggak ngomong dari tadi, kan sekarang mah uangnya udah habis. Lihat bu, ini menarik. Bajunya bolong, sodakohnya 0,5 M. Kita bolong bajunya? Tidak, kata ibu kita tadi. Terus lewat koropak amal, bawa uang dari rumah lengkap, 100.000 ada, 50.000 ada, 20.000 ada, 10.000 ada, 5.000 ada, 2.000 ada, 6 poin itu ada. Kira-kira yang disodakokan berapa? Sepakat pak, 2.000. Terus kenapa kalau ditanya ibu 2.000? Inu penting mah ikhlas. Nu penting ikhlas pak. Padahal Siti Aisyah ge 0,5 M teh ikhlas, luar biasa. Nah, mudah-mudahan bu ya kedepannya kita kadang-kala gini suka malu. Bapak dengan ibu lebih banyak siapa bajunya di rumah? Kalau yang banyak sodako ibu bapak. Jelaslah bapak, karena yang ngasih nafkah dan sodako kebanyakan bapak. Itu baju ibu beli dari mana uangnya? Jadi yang banyak sodako adalah bapak, kecuali ibu beli sendiri ya. Masya Allah. Nah ini pak, jadi kata Allah memakmurkan masjid itu, lihat bangunannya sudah dibangun, rawat bangunannya, itu memakmurkan. Yang kedua pak, umroh. Yang dimaksud memakmurkan masjid adalah umroh, mengunjungi masjid. Mohon maaf pak, walaupun bapak uangnya banyak di masjid, sudah dititipkan di sejadah, sudah dititipkan di kipas angin, sudah dititipkan di bangunannya, entah jadi apanya di masjid ini, tapi saat tidak mengunjungi masjid itu tidak memakmurkan masjid. Masya Allah pak. Dan sekarang banyak orang yang merasa cukup dengan membangun masjid dan tidak berangkat ke masjid. Bapak kenapa nggak ke masjid? Dah saya mah yang bangunnya. Terus maksudnya apa? Ya kalau saya bangun, orang yang setiap ke masjid saya dapat kebaikan sholatnya. Ih pak, itu mah bukan puasa, sholat. Kalau puasa iya, ada orang saum, bapak kasih buka, manfaat toroso iman, falahu misla ajri fa'ilih. Kalau orang memberi buka seseorang yang saum, maka dia akan mendapatkan pahala saum orang itu, walaupun dia tidak saum. Tapi kalau ke masjid nggak bisa. Ibu kenapa nggak ke masjid? Itu teh sajadah yang ngajajar di masjid ti abdi. Jadi abdi mah kedah ke masjid, setiap orang yang sholat di sana saya mendapatkan kebaikan sholatnya. Kalau ibu bapak puntennya tidak memakmurkan masjid, tidak akan dapat itu pak.